Halo Tribuners, di liputan UMKM kali ini saya akan ajak kalian mengunjungi sebuah pabrik batik seragam bernama Batik Manis di kota Solo. Bukan sekedar menilik proses pembuatan kain batik, tapi saya juga akan mengulik kisah inspiratif di balik usaha UMKM yang berlokasi di Jalan Paranglitik, Kelurahan Sondakan, Kota Solo. Pemilik Batik Manis ini adalah pria asal Wonogiri bernama Sardi. Seperti apa ya kisahnya? Mendirikan pabrik yang memproduksi kain batik hingga bagaimana proses pembuatan kain di sini? Yuk, langsung saja simak liputan saya di Batik Manis Solo. Di tengah hiruk-pikuk kota Solo, kota budaya yang kaya akan warisan leluhur, tersimpan kisah inspiratif dari seorang pria sederhana yang berhasil menyulap hobinya menjadi usaha yang bisa membuka banyak lapangan pekerjaan di Solo. Ia adalah Sardi, pria kelahiran Giri Tontro Wonogiri ini dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang batik printing, khususnya untuk seragam sekolah. Kisah Sardi mendirikan pabrik kain batik ini semuanya bermula dari bangku sekolah. Ada pelajaran menggambar iklan di Semea membuatnya jatuh cinta pada seni visual. Ketertarikan ini berlanjut saat ia berkunjung ke rumah temannya di Solo yang merupakan anak pengrajin batik. Dalam momen tersebut, ia melihat begitu menariknya proses menggambar motif batik. Momen itu pula yang akhirnya membuat Sardi memantapkan diri untuk menjadi desainer motif batik. Dulu waktu jurusan Semea kan ada sering-sering kalau gambar iklan, misalkan gambar rokok, gambar semacam apa, itu kan sering pelajaran itu, tata niaga itu namanya. Nah itu banyak pelajaran itu, akhirnya kok jadi suka gambar-gambar begitu. Kira tahun 90-an Mas. Jadi kita lulus sekolah, terus main-main ke rumah temen di Solo. Ya, temen kok kerjanya di batik, terus saya lihat-lihat, ternyata kok bagus juga ya lihatnya. Akhirnya kita tertariknya gimana, saya pengen mengembangkan bikin motif. Sardi yang tertarik dan hobi menggambar motif batik tersebut sekarang menjadi salah satu pengusaha batik sukses usai mampu mendirikan pabrik kain Batik Manis yang fokus memproduksi kain batik motif seragam di Solo. Ia sendiri tak menyangka jika hobinya itu kini menjadi cuan. Sejak tahun 2015 silam, Sardi mampu membuka pabrik percetakan kain batik untuk seragam sekolah. Bahkan kini, ada belasan hingga 20-an pekerja yang bekerja di pabriknya. Pabrik Batik Manis ini beralamat di Jalan Paranglitik 1, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Saya sempat bertanya kepada Pak Sardi soal awal mula gimana sih dirinya bisa fokus memproduksi kain batik seragam sekolah? Ternyata semua bermula pada tahun 2015 atau 10 tahun silam. Kala itu sebenarnya Sardi sudah berbisnis batik, namun hanya fokus pada bisnis kaos batik saja. Ia menceritakan salah satu pelanggannya tiba-tiba bertanya, apakah ia bisa memproduksi kain batik untuk bahan seragam sekolah. Dirinya pun menyanggupi hal tersebut hingga akhirnya permintaan mendadak dari pelanggannya itu kini jadi sumber rezeki. Awalnya ia hanya menyanggupi pesanan dadakan dari pelanggan tersebut. Namun ternyata kabar pabriknya bisa mencetak kain batik seragam menggunakan metode printing tersebar luas hingga pesanan pun mengalir dengan sendirinya dari berbagai daerah. Awal kita main seragaman itu mulai tahun 2015-an. Awalnya kecil-kecilan Mas, jadi kita belum dikenal, dia dulu awalnya kecil-kecilan, terus dapat pesanan, terus tambah orang yang banyak yang kenal, semakin akhirnya tambah. Kalau saya sendiri awalnya rayon Mas, dulu punya konveksi kelilingan di daerah Jawa Timur, Surabaya, Trenggalek, Jombang, Ponorogo. Waktu itu kan banyak orang yang kenal, terus ada orang nanya, dulu belum banyak orang bikin seragam kan. Terus banyak, Pak bisa bikin seragam sekolah? Bisa. Nah akhirnya malah banyak pesanan seragam sekolah,
Sekarang kita fokus ke seragam sekolah. Kini, kain batik seragam sekolah buatan Sardi telah tembus pasar nasional mulai dari Jakarta hingga Jayapura. Beruntungnya, kini ada aturan siswa sekolah wajib mengenakan seragam batik. Inilah yang menjadikan peluang usaha bagi produsen batik seperti pabrik Batik Manis Solo ini. Selain kain batik seragam sekolah, Sardi juga menerima pesanan kain batik seragam lainnya seperti biro haji maupun untuk instansi tertentu. Dan saat bulan-bulan menjelang tahun ajaran baru, pesanannya ini bisa meningkat 60%. Pabrik Batik Manis milik Sardi ini menggunakan metode batik printing yang mempermudah dan mempercepat proses produksi. Lantas, gimana sih proses mencetak kain batik seragam sekolah ini? Mulai dari kain putih polos menjadi seragam. Proses membuat kain batik yang saya saksikan di pabrik Batik Manis ternyata cukup panjang. Prosesnya dimulai dari menggambar pola atau motif batik sesuai yang dipesan customer. Gambar atau desain motif batik tersebut kemudian dicetak di screen sablon atau kertas transfer sebelum digunakan untuk membentuk pola di atas kain. Lalu, kertas bermotif batik seragam sekolah itu ditempelkan di kain rayon yang disiapkan untuk selanjutnya dipanaskan agar tinta menempel di kain tersebut. Proses pencetakan pola atau motif batik di atas kain tersebut membutuhkan waktu dikerjakan secara manual, tergantung seberapa panjang kain yang akan diproses. Selanjutnya adalah perendaman dalam larutan kimia yang telah digodok dengan suhu tertentu. Perendaman ini untuk mengunci pola motif batik maupun warna yang diterapkan pada kain. Selanjutnya, kain yang telah dicetak motif batik akan dilakukan proses finishing berupa pengeringan. Untuk satu kain batik seragam sekolah, normalnya membutuhkan waktu 5 hari dalam proses produksinya dari kain putih polos hingga menjadi kain batik seragam sekolah. Namun, tak jarang proses tersebut bisa memakan waktu cukup lama, mengingat sejumlah metode yang dilakukan oleh pihaknya masih menggunakan cara manual. Kalau pengerjaan sebenarnya, misalkan hari pertama kita print, misalkan sejumlah 500 meter ya. Hari pertama kita print, paling-paling mundur sampai 2 hari. Misalkan hari pertama belum selesai, 2 hari untuk proses cetak, nanti 2 hari 3 sampai 3 hari untuk proses finishing, cuci sampai finishing selesai. Nah, prosesnya sebenarnya cuma butuh waktu 5 sampai seminggu. Jadi sebenarnya prosesnya satu kain batik seragam itu cepat ya Pak? Cepat, kalau printing loh, kalau printing cepat. Bisnis produksi kain batik seragam sekolah yang dijalani Sardi ini semakin dikenal hingga ke pelosok Indonesia. Sejak tahun 2015, Sardi telah fokus untuk mengembangkan usaha produksi batik untuk seragam sekolah. Bahkan, usaha tersebut mulai melebar tak hanya seragam sekolah, pesanan seragam juga untuk instansi lain pun juga mengalir hingga saat ini. Sardi menuturkan, dirinya di awal terjun ke industri batik hanyalah tertarik untuk menjadi tukang pembuat motif atau tukang gambar. Bukan tanpa alasan, kendala modal menjadikan pria kelahiran Wonogiri tahun 1966 itu tak berpikiran jauh hingga bisa membuat pabrik batik sendiri seperti saat ini. Sardi menjelaskan bahwa di awal tahun 2000-an dirinya hanya berpikiran mengembangkan keahliannya di bidang batik dengan membuka konveksi kecil-kecilan untuk menjual pakaian jadi daster. Namun di medio 2005, perkembangan industri seperti munculnya metode sablon printing membuatnya tergiur untuk akhirnya terjun secara penuh sebagai produsen batik. Lagi dan lagi, kendala modal membuat Sardi hampir putus asa. Hal itu lantaran harga mesin sablon print yang mahal tak bisa ia beli kala itu. Keadaan yang serba sulit, tapi Sardi tak pernah menyerah. Dengan bermodalkan kenekatan serta jaringan di antara pedagang kain bahan, memunculkan ide bisnis di pikirannya. Padahal kala itu, dirinya mulai terjun di bisnis batik print, sedikit demi sedikit pesanan mulai membajiri usahanya. Sardi pun punya trik cerdik untuk mengumpulkan modal di awal usahanya, yakni menerapkan pembayaran secara tempo atau berkala sesuai dengan kesepakatan. Kecerdikannya inilah yang akhirnya membuahkan hasil, meski tak jarang ada pelanggan yang nakal lantaran membayar pesanan tak sesuai dengan waktu perjanjian.
Tapi untungnya, di momen tersebut Sardi masih bisa mengumpulkan modal hingga akhirnya di tahun 2015 ia bisa menyewa bangunan di Jalan Parangkritik, Kelurahan Sondakan untuk dijadikan pabrik pembuatan kain batik printing miliknya ini. Terus terang kalau orang awal usaha kan kita belum belum paham gimana cara pembayarannya. Biasanya kendalanya kalau orang usaha biasanya di faktor pembayaran. Misalkan kita waktu awal ngerintis modalnya masih kecil. Nah, sementara misalkan tahu-tahu pesanan banyak. Waktu itu ya kita kebetulan sudah kenal sama penjual kain kan. Nah, kita terus terang aja minta dibantu tempo misalkan 1 bulan. Nah, kita kerjakan, kita antisipasi jangan sampai lebih dari 1 bulan selesai. Seperti pelaku UMKM yang lain, Sardi juga mengalami kendala selama berbisnis. Meski ia mampu membuka pabrik batik seragam sekolah sejak tahun 2015, ada sejumlah kendala yang dialaminya. Salah satunya adalah ketika musim ajaran baru, yakni periode bulan Juni sampai Agustus. Pesanan yang banyak juga menjadi kendala bagi dirinya, lantaran ia tak mungkin menambah pegawai lagi. Di sisi lain, mesin dan alat miliknya juga pas-pasan. Jumlah besar itu pengerjaannya kendala malah kadang di pengerjaan. Soalnya biasanya seragam itu datangnya mesti bareng. Apalagi seragam sekolah misalkan pasti mendekati tahun ajaran baru bulan-bulan 6, bulan 7 itu bulan 8 itu pasti penuh. Padahal kalau bulan Januari, Februari jarang kan mereka, paling-paling yayasannya. Sardi harus memutar otak untuk bisa menyelesaikan semua pesanan yang datang dalam waktu berbarengan. Salah satu cara untuk bisa membuat pelanggannya puas, ia dan pegawainya bersepakat untuk lembur ketika musim ajaran baru sekolah akan dimulai. Dengan cara tersebut, kini Sardi pun mampu menjalankan bisnisnya tersebut sampai saat ini. Meski zaman sudah modern, Sardi yang merupakan lulusan manajemen pemasaran ini mengaku belum bisa menyesuaikan ilmu pemasaran yang ia miliki di era teknologi serba maju sekarang. Lalu, bagaimana ya Sardi bisa mengembangkan bisnis kain batik seragam sekolah hingga kini menembus pasar luar Jawa seperti Sibolga hingga Jayapura? Saat mengawali bisnis batik secara santai seperti Daster di awal tahun 2000-an, ia menggunakan metode titip jual ke kios-kios batik yang ada di kota Solo dan sekitarnya. Dulu punya konveksi kelilingan di daerah Jawa Timur, Surabaya, Trenggalek, Jombang, Ponorogo. Waktu itu kan banyak orang yang kenal, terus ada orang nanya, dulu belum banyak orang bikin seragam kan, nah, terus banyak, Pak bisa bikin seragam sekolah? Bisa, nah akhirnya malah banyak pesanan seragam sekolah, sekarang kita fokus ke seragam sekolah. Belum pakai online berarti? Belum pakai Waktu online? Itu belum ada. Produksi batiknya kala itu memang laku keras, lantaran ia mengusung motif batik yang berbeda dengan produsen lain. Bahkan, bisnis batik Daster yang ia jalani kala itu bisa menembus sampai pasar luar Solo Raya seperti Trenggalek dan sekitarnya. Pada tahun 2015, Sardi juga sempat terkendala pemasaran secara online. Beruntung, pabrik batik manis memiliki pelanggan setia, meski tak dipasarkan secara online. Pasalnya, kala itu belum banyak produsen yang memproduksi batik seragam sekolah dengan kualitas yang menarik. Tanpa harus memasarkan melalui online, para pelanggannya sering memesan di batik manis menjadi sales secara tidak langsung. Kok bisa? Ya, mereka mempromosikan batik manis ini dari mulut ke mulut atau istilah Jawanya getok tular. Berkat pelanggan setianya ini, akhirnya usaha yang dimiliki oleh Sardi bisa dikenal oleh banyak sekolah di luar Pulau Jawa. Meski begitu, untuk mengikuti perkembangan zaman, kini Sardi tetap menggunakan media online. Bukan untuk berfokus dalam hal pemasaran, media online yang kini dipegang oleh putranya tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan agar pemesanan bisa cepat diproses oleh pihaknya. Dari kisah Pak Sardi, saya belajar bahwa ketekunan dan usaha tanpa menyerah tak akan mengkhianati hasil. Siapa pula ya yang menyangka dari minatnya menggambar motif batik, ia kini menjadi seorang juragan produsen kain batik di kota Solo.
Benar-benar sebuah kisah inspirasi dari Solo untuk menjadi motivasi para pegiat UMKM di Indonesia. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Saya pamit, sampai jumpa di liputan UMKM selanjutnya.